Oke, ini ada beberapa yang mau masuk sebentar. Oke, now it's recording. Oke, saya share screen. Sebentar. Dilihat teman-teman, terlihat nggak? Ya, terlihat ya teman-teman ya. Ini ada yang mau masuk sebentar. Oke, pertemuan sebenarnya kita akan membahas mengenai brand atau merek gitu ya. Oke, kita lihat dulu apa sih dia apa definisi dari brand itu. Oke, ini ada yang mau masuk sebentar. Yes, oke, saya langsung aja ya. Oke, definisi dari brand itu ada kalau menurut Kotler dan Armstrong. Jadi brand itu adalah merupakan sebuah nama, istilah, simbol maupun desain atau sebuah kombinasi di antaranya dikombinasi dari nama, bisa jadi mungkin kombinasi dari nama maupun istilah, kombinasi dari simbol dan desain atau mungkin kombinasi dari keempatnya gitu kan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen tertentu kan gitu ya. Nah, kalau menurut Alma di tahun 2014, definisi brand itu adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang bisa jadi berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Jadi kombinasi dari kata dan gambar kan gitu ya. Bisa jadi hanya sekedar kata tok atau gambar tok, tapi bisa jadi keduanya kan kombinasi antara kata dan gambar gitu ya. Nah, nih kita bisa lihat contohnya di sini ya. Misalkan kayak kalau yang gambar dan gambar itu misalnya kita lihat misalnya seperti kayak brandnya Nike, gitu kan juga ada brandnya Mitsubishi kan gitu ya. Baik itu untuk Mitsubishi besi-besi elektronik maupun juga Mitsubishi otomotif itu lambangnya sama kan gitu ya. Mitsubishi otomotif untuk mesin alat-alat berat juga menggunakan logo yang sama. Lalu yang kedua kan hanya sekedar apa nama. Ya, misalnya seperti Kartika Sari, kita kan udah tahu nih Kartika Sari itu brand apa sih? Ya kan brand oleh-oleh khas Bandung gitu kan. Pasti kalau kalian ke Bandung, ya kalian mampir ke toko roti Kartika Sari kan untuk apa untuk ya untuk sekedar apa bawa oleh-oleh pulang ke rumah gitu atau mungkin ya kalian ingin mencoba seperti apa sih rasanya kan seperti itu. Kemudian juga ada roti unyil ini oleh-oleh khas Bogor kan roti yang kecil-kecil itu makanya disebut dengan roti unyil kan. Kemudian kalau yang kata yang hanya berupa kata itu seperti Prada itu ya. Itu ini kan brand high class ya Prada. Kemudian juga Toshiba. Toshiba itu kan merek produk-produk elektronik kan itu nama. Jadi dia menggunakan kata Toshiba kan gitu ya. Kemudian ada yang huruf, misalnya seperti HP atau mungkin MSI. Kemudian juga angka, misalnya seperti bakpia patok gitu kan. Ini oleh-oleh khas Jogja kan gitu ya. Kemudian juga ada yang kombinasi dari gambar, nama, kata, ataupun angka, misalnya seperti Yamaha, kemudian juga seperti Honda kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nah kira-kira dari sini mengenai apa definisi brand ada yang mau tanyakan, monggo silakan dari teman-teman. Ini sembari menunggu yang masuk. Jadi, oke, jadi ini saya ulangi lagi ya. Apa itu brand? Jadi brand itu merupakan eh, jadi bisa jadi kombinasi antara tadi nama kata kombinasi dari apa ataupun logo kan gitu ya gambar kan gitu itu tujuannya apa tujuannya untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kan gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman monggo silakan, kalau enggak kita lanjut. Sebentar ini dia. Oke, ada yang masuk lagi sebentar ini saya admit dulu. Oke, sudah masuk. Oke, next. Ada beberapa poin-poin yang penting mengenai brand. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya kalau kita bicara mengenai brand. Yang pertama itu adalah jadi segala sesuatu yang membedakan produk
atau jasa dengan produk lainnya atau dengan pesaing lainnya kan gitu ya. Atau juga brand itu memberikan identitas sehingga apa? Sehingga konsumen itu mudah dalam mengidentifikasi suatu produk ataupun jasa kan gitu ya. Brand ini bisa berupa nama, istilah, tanda, simbol, kemasan, gambar, cap atau kombinasi dari kesemuanya gitu loh. Kemudian juga digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, ini kalau bisa dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesadaran dan juga loyalitas konsumen kan gitu ya. Oke, nah sebentar ada yang masuk. Oke. Oke, next. Kalau tadi ini kita ada bicara mengenai definisi brand, ke beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan mengenai brand. Sekarang kita bicara mengenai ciri-ciri elemen yang baik dari sebuah merek atau brand ini ya. Yang pertama pasti itu adalah mudah diucapkan. Ya kan, mudah diingat. Misalnya gampangnya gini, misalkan kayak pateh pucuk gitu kan ya. Ya kita mengucapkannya itu kan gampang, pucuk gitu loh. Apalagi misalkan seperti kalau kalian lihat di iklannya itu kan di bagian terakhir iklan itu kan ada titik terakhir kan si Ulet itu mengatakan pucuk, pucuk, pucuk. Dia tuh sebenarnya tuh iklannya, iklannya menyampaikan pesan bahwa brand ini tuh mudah diingat, mudah diucapkan, pucuk gitu loh kan ya gitu loh. Nah, kemudian juga mudah dikenali. Teh pucuk itu berbeda kemasannya dibandingkan dengan teh-teh ya lainnya kan gitu ya. Desainnya menarik kan gitu ya. Seperti apa misalnya di sana menarik, misalnya seperti kayak apa seperti kalau tadi Nike gitu kan, kemudian seperti beberapa brand-brand yang terkenal lainnya seperti apa Prada itu kan desain yang menarik. Bahkan mungkin kalau kalian melihat misalnya apa brand-brand otomotif baik itu roda 2 roda 4 sekarang kan desain apa produknya kan menarik gitu kan ya, gitu loh, baik itu produk misalnya mobilnya sendiri maupun juga bagaimana produsen ini mengemas produknya itu sedemikian rupa sehingga konsumen itu tertarik gitu kan ya. Nah, kemudian juga menampilkan manfaat produk, apa aja manfaat produknya gitu kan ya. Nah, misalkan seperti kayak misalnya kalau kalian masih ingat iklan apa batuk flu di komik aja kan gitu ya. Nah, jadi dia di iklan itu menjelaskan manfaat kalau misalnya kalau misalnya konsumen ini batuk atau flu ya udah minum komik kan gitu ya. Bahkan juga komik ini apa namanya brand yang mudah diingat karena ketika iklannya ketika iklan ditayangkan ini kan diucapkan berkali-kali misalnya komiks 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 sekali komiks tetap komiks sebetulnya dalam waktu kurang dari 30 detik itu brand brand komiks itu kata komiks itu diucapkan lebih dari 5 kali kan gitu ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian juga kita bicara sebenarnya dapat menonjolkan image perusahaan yang baik gitu loh. Ya kan? Misalnya apa? Katakanlah misalnya seperti kayak Indofood. Indofood itu kan perusahaan yang sudah besar gitu ya. Yang kalian pasti tahu dengan produk Indominya kan gitu kan. Nah, kemudian juga apalagi misalnya Indofood ini kan juga memproduksi beberapa produk-produk selain dari mie instan, misalnya apa tepung kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu produknya itu dapat menonjolkan citra perusahaan. Bahkan juga Indofood ini sudah going internasional kan gitu ya. Kemudian juga dapat menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya. Nah, jadi brand ini juga bisa menonjolkan apa namanya perbedaan dengan produk sejenis lainnya. Misalnya apa? Ya misalkan kalau misalnya katakan misalnya kayak misalnya ada sesama mie instan antara Indofood dengan apa antara Indomie dengan mie sedap kan gitu ya. Mie sedap dengan hanya dua kan sedap gitu ya. Mie sedap gitu kan. Nah, itu kan kelihatan perbedaannya. Yang mana nih mie sedap, yang mana nih mana Indomie kan terlihat seperti itu kan. Dan juga tidak melanggar aturan ataupun aturan-aturan adat gitu. Jadi baik itu dari segi pengucapannya, juga dari segi apa logo atau gambarnya, jadi tidak melanggar aturan ataupun adat-adat yang berlaku di negara kita kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus bisa mempunyai pemikiran yang jauh ke depan gitu loh. Jadi brand itu bukan sekedar untuk urusan apa sehari 2 hari atau bahkan cuma setahun 2 tahun, tetapi juga kita untuk selamanya kan gitu ya.
Ya kan kita pengen kan supaya brand kita ini bisa everlasting brand gitu loh. Ya contohnya misalkan seperti kayak Kongguan. Kongguan itu kan dari zaman dulu kan, dari zaman dulu kemudian juga kecap bango kan. Ya kan kalau dari zaman nenek kita kemudian turun ke ibu kita sampai ke kita itu kan mungkin dari sampai turun ke anak saya, ya kita menggunakan kecapnya kecap bango gitu kan ya. Ya nggak jauh dari kecap bango kan gitu. Nah, jadi harus seperti itu gitu loh. Ya kan, kemudian juga misalnya apa, sebetulnya seperti kayak brand misalnya apa, obat sakit kepala misalnya Bodrex, itu kan juga sebenarnya brand yang sudah lama kan. Tapi bagaimana produsen ini bisa mempertahankan brand ini supaya tetap bisa tetap bisa everlasting, menjadi everlasting brand gitu loh. Dan juga terlindungi dengan baik dalam artian apa? Jadi ini brand ini kita daftarkan ke pemerintah supaya apa? Supaya tidak di-copy atau tidak dijiplak oleh pihak lain gitu loh. Ya kan misalkan kalau kalian mungkin pernah datang ke misalnya sebenarnya gini, kalian coba mencari air mineral di daerah di daerah, jadi bukan di Jakarta. Nah, mungkin kalian mintanya Aqua, tapi mungkin dikasihnya merek yang agak-agak terdengarnya aneh, tapi ada kuah-kuahnya misalnya apa? Aquaria, kan seperti itu ada ya apa mungkin dari bentuk fontnya mirip seperti font merek Aqua kan seperti itu. Itu yang perlu dilindungi gitu loh. Jangan sampai nanti brand kita itu di copy oleh orang lain atau mungkin brand kita dibuat mirip seperti atau misalnya gini ya, maksudnya ada eh, kompetitor atau pesaing yang membuat logo mirip seperti logo yang kita miliki kan gitu ya. Itu. Nah, itu. Oke, sampai sini ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan kalau ditanyakan. Ini ada yang hadir berapa nih? 33 ya. 32. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kalau enggak kita lanjut aja ya. Sembari nanti kalau ada yang mau ditanyakan kalian boleh interrupt gitu ya. Oke, kita share screen lagi. Oke, apa sih manfaat merek bagi perusahaan kira-kira? Oke, manfaat merek itu kita bisa melihat bahwa nama sebuah nama brand itu memudahkan para si penjual ini untuk mengolah pesan pesanan-pesanan dan memperkecil timbulnya permasalahan dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan message kita kepada konsumen, bagaimana kita bisa mendelivery produk atau jasa kita kepada konsumen gitu loh. Brand dan juga trademark itu secara hukum itu melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk gitu loh. Ya, misalkan ciri-ciri produk misalnya ya dari misalkan kayak logonya Nike atau mungkin kayak misalnya logonya kedai kopi tertentu ya itu kan kayak Starbucks itu kan banyak tuh yang ada beberapa yang mungkin meniru atau kalau misalnya di China itu ada kedai kopi yang meniru logo yang mirip dengan logo Starbucks tapi menggunakan nama merek lain kan gitu ya. Nah, ini juga brand itu memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produknya kan gitu ya. Ini juga brand dapat membantu penjual itu mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen tertentu kan gitu ya. Nah, misalkan kayak gampang ini, misalnya kayak kita lihat tahu ada brand Aqua, kemudian juga ada brand Fit kan gitu ya. Sebenarnya ini kan masing-masing ini memiliki target market yang berbeda ya. Kenapa makanya harganya itu berbeda antara harga harga air mineral dengan merek Fit dengan air mineral dengan merek Aqua kan gitu ya. Jadi Fit ini bisa dikatakan sebagai fighting brandnya untuk Aqua. Karena apa? Karena bisa dibiarin aja nanti Aqua tetap di atas ya gitu karena Aqua tetap bertengger sebagai brand premium gitu kan ya. Nah, sedangkan nanti ada brand lainnya yang dijadikan sebagai the fighting brand supaya apa yang brand Fit ini yang digunakan untuk
melawan air mineral yang lainnya yang ada di bawah gitu loh, yang mungkin yang mau coba mencoba untuk meniru Aqua kan seperti itu gitu loh. Lalu yang berikutnya, citra perusahaan atau image perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik kan gitu ya. Ya jadi kalau misalnya kayak sekarang kita tahu ya memang ada banyak merek-merek yang merek-merek apa namanya yang dicoba yang kita boykot gitu ya karena terkait dengan apa namanya dengan apa pendudukan Israel di Palestina. Saya nggak akan menyebutkan brand-brand apa saja, tetapi kan situ bahwa image perusahaan itu bisa dibilang tuh sekarang ini ya mulai terganggu karena apa? Karena ini kan konflik geopolitik ya, konflik geopolitik global yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia kan gitu ya. Kan sebenarnya ada banyak kan brand-brand multinasional yang ada di Indonesia. Jadi nggak hanya sekedar apa di makanan gitu ya. Kalau kalian tahu makanan pasti kalian udah tahu lah ya. Tapi juga ada masuk kepada sampai kepada consumer goods kan gitu. Consumer goods juga bahkan sampai produk-produk elektronik gitu kan. Nah, di sini kan sebenarnya perusahaan itu harus bijak gitu. Bagaimana bisa menyikapi keputusan seperti ini kan. Jadi misalkan kayak ada salah satu restoran tertentu yang memang kalian sudah tahu ya restoran tertentu yang kalau kalian lihat itu di internet atau di Twitter itu mereka tuh brandnya ini membagikan makanan secara gratis kepada pasukan Israel gitu kan. Nah tentu itu kan menimbulkan sentimen yang sangat negatif kan, menimbulkan kemarahan bagi netizen dan juga kemarahan bagi konsumen yang ada di seluruh dunia kan. Gitu. Bahkan brand ini ya di boykot kan gitu ya. Ya, walaupun salah sebenarnya mereka menyatakan bahwa mereka itu mendukung perjuangan Palestina dan juga mereka memberikan sumbangan kepada Palestina, tapi itu apakah bisa langsung memperbaiki citra tersebut, memperbaiki image yang sudah keburu, yang sudah kadung buruk gitu kan? Itu kan butuh waktu kan gitu ya. Bahkan juga mungkin itu sangat tergantung kepada kondisi geopolitik global kan gitu. Oke, next. Eh, Oke, kalau tadi kan bagi perusahaan, kemudian kalau bagi distributor gitu ya. Jadi ini brand ini ya memudahkan untuk penanganan produk kan. Misalnya seperti kayak distributornya Indomie, distributor mie sedap. Jadi kan mereka bisa distributor apalagi misalkan kayak di agen-agen yang di bawah ya, yang mereka juga jualan Indomie, mereka juga jualan mie sedap. Jadi ketahuan nih mana yang Indomie, mana yang mie sedap. Jadi jangan sampai tercampur gitu kan ya. Kalau tercampur ya gawat ya mereka bisa rugi kan gitu ya. Jadi mereka udah tahu nih, oh kalau Indomie yang salah yang bungkusnya warna ini, oh kalau Indomie itu yang kardusnya warnanya seperti ini kan. Kemudian juga, oh kalau mie sedap itu yang logonya seperti ini loh gitu. Jadi mudah gitu loh untuk apa penanganannya juga mudah untuk pendistribusian produknya kan gitu. Oh kalau misalkan saya mau jualan Indomie ini, ya misalnya kemana katakan. Kalau saya mau jualan mie sedap, misalnya jual kemana? Kalau saya mau jualan Aqua galon gitu ya saya jualannya kemana nih gitu kan kemudian juga dengan jualan misalnya jualan fit gitu kan ya saya jualannya kemana jika misalnya saya mau jualan pristine gitu kan pristine yang apa pristine yang apa air mineral dengan pH tinggi itu kan ya pasti akan berbeda kan pasarnya dengan mereka yang misalnya yang biasa menggunakan fit atau bahkan mereka yang biasa menggunakan air refill kan gitu ya walaupun soalnya galonnya galon aqua tapi isinya pakai air refill kan gitu. Oke, next. Jadi kita juga kita bisa jadi si distributor bisa meminta produk supaya berada pada standar mutu tertentu kan gitu ya dan juga meningkatkan pilihan bagi para pembeli. Nah, kemudian bagi konsumen apa nih keuntungannya? Ya bagi konsumen ya pasti akan memudahkan untuk mengenali mutu ya kan. Ya antara brand Equal dengan brand Fit pasti akan berbeda kan, berbeda dari segi mutu juga pasti berbeda dari segi harga kan gitu ya. Ya, kemudian juga misalnya kalau antara Lemonilo dengan Mister Dab itu pasti kan berbeda kan mutunya. Kalau misalnya Lemonilo mereka mengklaim bahwa mie instan ini apa aman untuk dikonsumsi setiap hari kan, karena dilihat juga dari harganya yang lumayan tinggi kan, yang harganya harga premium di atas rata-rata harga mie instan secara umum. Nah itu kan mereka ingin menyatakan bahwa ini loh mie gue mie yang sehat, jadi kan seperti itu kan gitu loh. Lalu yang kedua, mempermudah ketika membeli produknya kembali. Jadi kalau saya mau beli aqua yang
literan, aqua yang ukuran tanggung, misalnya ukuran botol 500 mili, saya tahu nih brandnya, logonya seperti apa, kan logonya warna biru, garisnya aqua, kemudian apa yang membedakan dengan Fit, kalau Fit itu misalnya logonya warna merah, kan jadi ketahuan. Kemudian kalau Pristine itu yang ukuran apa, yang ukuran apa, botol itu, yang botol tanggung itu yang ukuran 600 mili ya warnanya warna hijau, ada tulisannya Pristine. Nah, itu seperti itu gitu loh. Nah, ini dengan adanya brand-brand tertentu ini, konsumen itu dapat mengaitkan status dan juga prestisnya gitu loh. Ya, jadi bisa dikaitkan dengan ini loh, kalau Pristine itu ya memang ya dia air mineral yang dengan pH tinggi yang memang mutunya memang jauh lebih baik dibandingkan misalnya dengan brand yang lain. Apalagi misalkan dengan eh, air apa, misalnya dengan air refill kan gitu ya. Oke, sampai sini ada kan, mungkin teman-teman monggo silakan. Oke, kemudian kita masuk kepada bauran produk ya. Tapi sebelumnya itu saya mau coba kasih tambahan materi ya. Sebentar nih, saya siapin dulu ya. Ini saya coba saya coba ambil dari segi yang lain. Oke, saya share screen. Here we go. Oke, kelihatan nih di layar teman-teman ya. Bisa kelihatan teman-teman ya. Layarnya nanti bisa, ini saya coba slideshow. Jadi, apa sih membedakan produk dengan brand? Jadi, kalau produk itu diciptakan di pabrik gitu ya. Products are created in the factory. Kemudian brand itu diciptakan di benak konsumen. Brands are created in the mind. Gitu loh. Oke, nah sekarang kita lihat, misalnya kayak tiga logo ini, tahu kan mana yang, misalkan kayak logo yang paling kiri ini logo Volvo. Jadi merupakan logo apa, produk otomotif. Jadi produk otomotif yang sifatnya premium. Kemudian ada Unilever, ini perusahaan yang menghasilkan produk-produk consumer goods ya, fast moving consumer goods. Ya misalnya seperti odol, kemudian apalagi sabun, kemudian apalagi pasta gigi, sorry, kemudian juga apalagi sabun sabun cuci, sabun mandi, ada banyak gitu kan, sampai kepada misalnya es krim, kemudian juga teh celup seperti Sariwangi kan gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang pasti kan semua sudah tahu, ini kan ya ini mungkin juga ada di rumah kalian gitu kan, antara produk Indomie dengan produk Unilever pasti ada di rumah kalian gitu kan. Ya, ini kan kalau Indomie itu ya apa ya, ada Indomie, ada banyak ragam Indomie, misalnya ada Indomie rasa soto, soto ayam, Indomie misalnya apa kari ayam, Indomie goreng, Indomie rasa mie apa, mie Aceh, kan seperti itu gitu loh. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai elemen-elemen brand. Jadi ini sedikit pengulangan, tapi saya coba tambahkan beberapa poin-poin yang sebenarnya saya cukup penting gitu ya. Jadi misalkan kalau elemen-elemen merek itu terdiri dari nama mereknya, logo, simbol, karakter, slogan, juga ada jingle dan kemasannya gitu loh. Nah, masing-masing elemen merek ini yang dipilih harus konsisten satu dengan yang lain supaya terjadi koherensi persepsi dari konsumen gitu loh. Nah, elemen merek juga harus memiliki kriteria yang bisa diingat. Yang ini tadi kan ini pengulangan apa, saya coba jelaskan lagi ya. Jadi harus bisa diingat, memorable, memiliki makna, meaningful, memiliki kemiripan secara visual, jadi likable, bisa ditransfer pada kategori produk lain, transferable, bisa disesuaikan, adaptable, dan juga bisa diproteksi atau protectable. Memorable, jadi misalnya merek yang mudah diingat dan diucapkan, misalnya kayak tadi Bang Bang gitu kan ya, Nivea, kemudian teh botol Sosro. Meaningful, jadi ada syarat, ada maknanya, misalnya rinso itu artinya kan membersihkan, jadi kata bahasa Inggris rinse gitu kan ya. Kemudian so clean, sangat bersih, begitu begitu bersih. Clear, bersih, mie sedap, itu kan jadi dari rasa mie yang sedap kan gitu ya. Lalu yang ketiga, transferable, jadi elemen merek ini bisa digunakan untuk kategori produk lainnya. Karena apa? Karena memiliki kesamaan atribut. Misalnya apa? Elemen merek memiliki kemampuan yang digunakan pada kategori produk lain. Misalnya apa? Misalkan kayak Lifebuoy. Lifebuoy itu kan ya sebagai sabun cair, ya juga sebagai sabun batang gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga lagi adaptable. Adaptable itu mereka yang memiliki kemampuan
untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya kayak merek sabun kecantikan, Lux itu kan, Lux itu kan dipersepsikan sebagai sabun kecantikan gitu kan ya. Jadi ini Lux ini selalu menggunakan model yang berganti-ganti sesuai dengan zamannya. Misalnya mulai dari Christine Hakim, Ida Iyasha, itu mungkin di tahun-tahun 90-an ya. Kemudian juga ada Tamara Blesinski, kemudian di akhir-akhir tahun apa di tahun-tahun 2000-an ada Dian Sastro, ada Luna Maya, ada Atika Hasiholan, dan juga terakhir-terakhirnya juga ada Bunga Citra Lestari gitu. Oke, nah kemudian next protectable. Jadi merek ini apa? Memiliki hak paten dan hak dan merek dagang. Jadi sehingga merek ini dapat terlindung dari pembajakan gitu loh. Pembajakan seperti tadi soalnya seperti kayak logo Starbucks yang dibuat mirip oleh kompetitor lainnya di China itu kan, jadi sehingga Starbucks itu bisa melakukan tuntutan yang bisa menuntut supaya logonya ini bisa logo kompetitor bisa diganti dengan logo yang lain, jadi tidak mirip gitu ya. Oke, nah kemudian logo dan simbol. Logo itu merupakan singkatan dari kata logotype. Logo ini dapat menggunakan elemen berupa tadi tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, maupun lainnya. Logo merupakan identitas merek atau brand identity yang membantu untuk membedakan suatu produk atau entitas pemasaran dari pesaingnya gitu kan ya. Nah, ini pembentukan logo juga merupakan simbol. Simbol apa? Simbol sebagai bentuk positioning gitu kan ya. Logo ini merupakan instrumen nilai-nilai yang menunjukkan reputasi dari perusahaan. Nah, logo juga bisa menunjukkan representasi dari sesuatu yang sifatnya abstrak dan memiliki tanda yang berupa misalnya seperti kata-kata ataupun angka yang jelas dan kuat. Jadi misalnya seperti di bakpia patok itu kan ada tulisannya bakpia patok dan juga ada angka 25-nya kan. Nah, selain dari logo juga ada simbol. Apa itu simbol? Simbol itu adalah tanda, petunjuk atau kata yang menunjukkan sesuatu. Simbol ini merupakan representasi dari ide, objek, atau sebuah hubungan. Simbol ini membantu konsumen untuk memahami adanya sesuatu dengan cara apa? Melakukan analisa hubungan antara suatu konsep dan konsep yang lainnya. Jadi media komunikasi pemasaran ini banyak menggunakan simbol untuk merepresentasi pesan dari pemasar gitu ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Oke, manfaat logo dan simbol itu apa? Jadi membantu konsumen ini sebagai pasar sasaran untuk mampu mengenali dan juga mengidentifikasi produknya. Apa sih mana sih yang produk mana sih yang teh pucuk, produk mana sih yang teh botol, produk mana sih yang teh teh tongci gitu ya. Nah, keunggulan penggunaan logo dan simbol ini memiliki makna versatility. Artinya apa? Artinya ini makna logo dan simbol memiliki arti yang sama antar daerah maupun juga antar budaya gitu loh. Jadi logonya Starbucks mau di beberapa daerah pun juga kan logonya seperti itu kan ya, yang warna hijau. Kemudian logonya Indomie ya. Kalau kalian tahu juga Indomie itu sudah masuk ke pasar di luar negeri, misalnya seperti di Afrika, ya tulisan Indomie seperti itu logonya sama gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, logo itu memiliki keunggulan yaitu cenderung mudah untuk diadaptasi sepanjang waktu. Dan ini perubahan logo ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perubahan strategi bisnis perusahaan. Logo juga menunjukkan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi logo itu menunjukkan perusahaan ini memiliki value tertentu gitu loh. Nah, ini pemasar itu diharapkan untuk bisa senantiasa melakukan perubahan logo yang sesuai dengan perubahan zaman kan gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan supaya apa? Supaya bisa menciptakan persepsi konsumen bahwa perusahaan ini memiliki arah bisnis yang baru gitu loh. Selain itu juga perusahaan bisa mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang sebagai perusahaan yang pembelajar, perusahaan yang terus mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan yang bisa mengikuti, yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, yang bisa beradaptasi dengan perkembangan waktu kan gitu ya.
Perubahan logo juga bisa membantu dalam menciptakan ekuitas merek yang lebih baik. Contohnya paling gampang misalkan kayak logo Pertamina kan yang tadinya apa ada kuda laut kembar yang saling berhadapan di tengahnya ada apa bintang. Nah, sekarang diganti dengan salah logo yang mirip dengan apa huruf P kan gitu ya. Oke, dan ini logo-logo ini ada logo dan simbol. Jadi jenis logo itu ada ya. Kita ulangi lagi ada logo monogram, lettermark, word word marks atau logo types, logo yang berbentuk gambar atau simbol, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi dan juga logo emblem kan gitu. Nah, ini beberapa contoh-contoh logo ya, teman-teman ya. Tadi ini kan kalau kita lihat ini logo yang misalnya ada perpaduan antara misalnya tadi ini apa namanya? Kayak gini kan Starbucks itu kan perpaduan antara tulisan dengan lambang gitu kan ya. Kemudian juga KFC, kemudian juga ada Burger King, Lacoste gitu kan. Kemudian juga ada misalnya seperti apa IBM, Twitter, NASA, HBO, BP kan gitu ya. Kemudian juga apa logonya Harvard ini di sini. Oke. Nah, kemudian apa sih fungsi logo gitu loh? Fungsi logo dia untuk apa sebagai brand identity, identitas diri untuk membedakan suatu produk, sama membedakan saya dengan identitas saya dengan identitas orang lain, membedakan antara identitas si Indofood dengan identitasnya apa mie sedap, atau identitasnya Lemonilo yang akan berbeda dengan identitasnya apa dari apa Indomie kan gitu ya. Lalu yang kedua untuk sebagai tanda kepemilikan dia untuk membedakan antara miliknya si Indomie dengan miliknya si Lemonilo, antara miliknya Indomie dengan soal miliknya Mie Gaga kan gitu ya. Dan juga sebagai tanda jaminan kualitas kan gitu ya. Ya semua orang tahu bahwa soal air mineral Aqua itu ya air mineral yang memang kualitasnya sudah yang sudah terjaga dan yang baik yang memiliki kualitas yang lebih tinggi lah dibandingkan air mineral lainnya kan. Dia juga pasti uh, apa namanya fungsi logonya untuk mencegah peniruan. Misalkan kalau ada logo-logo yang mirip-mirip dengan misalnya logo Aqua atau logo-logo Starbucks, ini pasti ini tiruannya, ini pasti ya ini nomor sekian ya kata KW-nya kan seperti itu gitu loh. Oke ya teman-teman ya sampai sini tanyakan mungkin monggo silakan kalau yang tanyakan. Ya nanti kita break dulu teman-teman ya karena ini kan breaking itu karena break apa setiap 40 menit dipotong. Jadi kita break dulu apalagi ini kan ada break untuk sholat asar atau setelah itu kita lanjutkan lagi gitu ya. Tapi sebelum itu kalau ada yang bertanyakan monggo silakan dari teman-teman. Ada yang tanyakan mungkin silakan. Kalau nggak ada Tidak, Pak. kita break dulu ya teman-teman ya. Kita break Ada, Pak. sekitar 15 menit nanti setelah itu kita lanjut lagi gitu ya. Oke, kita break sholat asar dulu, baru setelah itu kita lanjut ya. Oke, so stay tuned and don't go too far. Oke, I'll see you around. Oke, it's recording now untuk sesi kedua ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang tadi. Kita masih masuk di apa additional item yang PowerPoint. Untuk fungsi logo ya. Tadi kan kita masih ngebahas untuk fungsi logo. Apa sih fungsi logo itu kan? Oke, fungsi logo itu kan tadi ya untuk identitas diri, untuk tanda kepemilikan, sehingga kita bisa membedakan antara milik kita dengan milik kompetitor, gitu kan ya. Kemudian juga sebagai tanda jaminan kualitas, gitu kan ya, dan juga untuk mencegah peniruan. Oke, oke sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan sembari menunggu yang lainnya masuk. Oke, ini saya slideshow. Oke, ini yang membedakan antara logo dengan brand. Kalau kita lihat di sini apa ilustrasinya di gambar kanan ini ya. Logo itu seperti halnya sebuah muka dari tubuh seseorang gitu itu logo gitu. Nah, kemudian kalau brand itu ya kita ngeliat itu secara keseluruhan gitu loh. Baik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu merupakan brand gitu kan ya.
Nah, jadi brand itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan dalam dan luas dibandingkan logo. Logo itu berbentuk benda fisik yang bisa dilihat, logo kan. Sedangkan brand itu mencakup keseluruhannya, baik yang sifatnya fisik, non fisik, pengalaman maupun juga association atau asosiasi. Itu merupakan brand gitu loh. Nah, kalau kita lihat sini, kalau sementara tadi ya yang dari ilustrasi ini, kalau sebagai manusia, logo itu wajahnya, mukanya gitu loh. Nah, kemudian identitas adalah penampilan fisiknya. Penampilan fisik ya termasuk dari logo, komunikasi, dan juga perilakunya. Brand itu merupakan keseluruhan dari manusianya itu sendiri, baik dari mulai dari jiwa, raga, termasuk sorry, identitas, otomatis termasuk logonya juga kan gitunya. Nah, brand ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai esensial dan juga esensial dari sebuah entitas gitu ya. Ini saya coba cepat aja ya bagaimana tahapan membuat logo ya, kita perlu lakukan research dan analisa. Ini bisa dilakukan oleh dari misalnya tim perusahaannya atau mungkin juga menunjuk agensi tertentu untuk melakukan research dan analisa. Kemudian juga melakukan thumbnails. Jadi berdasarkan dari kreatif briefnya kita bisa membuat thumbnails yang merupakan visual brainstorming atau cara pengembangan ide lewat visual, bisa berupa sketsa kasar yang menggunakan pensil atau bolpen yang sifatnya masih manual gitu loh. Nah, kemudian baru yang ketiga itu tahap komputer. Jadi menggunakan komputer bisa beberapa thumbnails yang berpotensi dipilih, dipindahkan ke komputer. Bisa dilakukan dengan cara scanning, diedit, atau digambar ulang dengan menggunakan ya drawing software yang berbasis vektor, misalnya seperti kayak pakai aplikasi Corel Draw atau juga Adobe Illustrator gitu ya. Di tahapan ini kita bisa menggunakan efek-efek yang terdapat pada drawing software, misalnya untuk bisa mengembangkan logo ya, gitu. Nah, oke, dan kemudian kita review nih, gitu kan. Setelah kita terkumpul beberapa alternatif desain yang sudah diedit dan dirapikan, ini kita review, kemudian kita daftarkan mereknya, logo yang sudah selesai ini kemudian kita didaftarkan ke Direktorat Jenderal HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM, supaya bisa mendapatkan perlindungan hak dan juga dari penggunaan yang sifatnya tidak sah oleh pihak-pihak lainnya. Kemudian juga sistem identitas. Jadi sistem identitas itu jadi desainer menentukan atribut lainnya seperti misalnya logo turunan, sistem warna, sistem tipografi, sistem penerapan logo pada beragam media, dan juga lainnya. Itu merupakan dirangkum dalam pedoman sistem identitas. Kemudian baru kita produksi. Produksi ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari pedoman sistem identitas, gitu kan ya. Baik untuk media internal maupun juga eksternal yang bisa dimulai diproduksi dengan menggunakan identitas yang sudah didaftarkan atau sudah dipatenkan. Nah, bagaimana dengan kriteria logo? Kriteria logo itu ya memang harus unik, gitu kan ya, mencerminkan dan juga mengangkat citra entitasnya sekaligus membedakan dengan brand yang lainnya, gitu kan, dibandingkan dengan merek lainnya. Kemudian yang kedua harus dapat mengakomodir dinamika yang dialami oleh entitasnya dalam jangka waktu selama mungkin. Artinya apa? Artinya bahwa logo ini harus bisa fleksibel dan juga tahan lama. Kemudian selain daripada itu, ya ada beberapa kriteria umum yang sifatnya bersifat fisik yang dilihat dari faktor bentuk, warna, dan juga ukuran. Nah, kriteria ini dapat digunakan sebagai acuan dasar menjadi semacam kayak checklist dalam desain logo. Tapi karena kriteria ini sudah kriteria ini sifatnya tidak kaku gitu, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa berubah di masa yang akan datang seiring dengan ya perkembangan zaman, perkembangan kreativitas dalam dunia desain grafis gitu ya. Gitu. Oke. Ini ada beberapa sih misalnya nih saya coba cepat aja nih konsep proporsi warna dan juga konsistensi logo. Nanti teman-teman tuh bisa lihat bisa nanti saya share ini jadi kayak warna itu ada maknanya gitu loh. Misalnya kayak warna putih, warna abu-abu, warna hitam, warna merah tuh masing-masing ada warnanya gitu loh. Warna hijau itu kan, hijau itu sifatnya klasik, coklat itu sifatnya tenang, berani, itu kedalaman, kuning itu merupakan sifat dari sinar matahari, gembira, bahagia gitu kan, biru sifat dari laut ya produktif gitu kan. Nah, purple itu juga kan merupakan ciri dari bangsawan gitu, sensual, spiritualitas, creativity gitu ya. Nah, oke.
Nah ini nanti kalian bisa coba pelajari sendiri. Oke, kita balik lagi kemana tadi kepada tadi ya slide tadi ya. Ini saya coba sekedar sekedar tambahan buat kalian. Jadi kalian bisa lihat sebentar. Oke, sekarang kita bahas mengenai bauran produk atau product mix ya. Product mix itu apa? Ya, product mix itu merupakan kalau menurut definisi dari Kotler itu merupakan kumpulan dari semua produk lain dan juga unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada para pembeli, yang gitu ya. Nah, kemudian ini bauran produk ini jadi kalau misalnya kita bicara mengenai bauran produk suatu company, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada lebar bauran produk, jadi kelebarannya bauran produk ini mengacu pada berapa banyak macam lini produk yang ada pada satu perusahaan tertentu. Contohnya misalkan kita balik pada Indofood. Indofood itu mempunyai 4 produk lain. Mulai dari mie instan, minyak goreng, tepung terigu, kemudian juga minuman. Berarti ini ada 4 lebar bauran produk itu ada 4 gitu kan. Empat apa aja tadi nih kan ada apa? Yang jelas tadi udah ada apa tadi mie instan, mie goreng, kemudian tepung terigu dan minuman. Itu berarti ada 4 gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, panjang bauran produk. Panjang bauran produk itu mengacu pada jumlah item produk dalam bauran produk suatu perusahaan. Misalnya gini, ada suatu perusahaan yang memiliki 2 produk lines dan masing-masing memiliki 3 cabang untuk setiap lines-nya. Berarti panjang bauran produk itu adalah 6. Contohnya misalnya line produk pertama sabun mandi. Sabun mandi itu ada beragam merek. Misalnya kita lihat di sini di Unilever tuh ada Dove, ada Lifebuoy, ada Lux, gitu kan ya. Kemudian produk yang kedua, minuman itu ada 3 macamnya. Oh, dari Lipton, Buavita, dan juga Sariwangi, kan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sini kedalaman bauran produk itu mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini suatu perusahaan. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalkan kayak gini nih. Perusahaan yang memproduksi 2 produk lain yang setiap lininya memiliki 3 panjang. Masing-masing mempunyai 2 varian gitu kan ya, 2 varian yang berbeda. Berarti kedalaman itu ada 12. Contoh misalkan kayak gini, sabun mandi. Di Unilever tuh kan sabun mandi ada Lifebuoy, ada Lux, ada Dove, ini panjang. Ini kan produk lainnya. Kemudian eh, apa namanya untuk kedalamannya kan ada Lifebuoy ada yang cair, Lifebuoy batang, Lux juga sama, Lux cair, Lux batang, Dove juga Dove yang cair dan Dove batang. Kemudian untuk yang minuman ada Lipton, ada Buavita, ada Sariwangi. Lipton ada yang teh celup, juga ada yang teh dalam bentuk botol. Buavita juga ada yang Buavita yang kemasan Tetra Pak dan juga kemasan botol gitu ya. Sariwangi ada yang kemasan teh celup dan juga kemasan dalam bentuk botol gitu loh. Nah, kemudian berarti kan ada 12 gitu loh. Oke, nah kita lihat sini pengertiannya dari produk line. Nah, kalau menurut Kotler dan juga Keller di tahun 2012, kelompok produk line merupakan kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa. Dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama atau dalam kisaran harga tertentu dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Contohnya apa? Misalnya Indofood itu bergerak di bidang makanan dan minuman. Seperti misalnya apa? Mie instan, mie goreng, tepung terigu, minuman yang disebut sebagai produk lain, kan gitu ya. Nah, kemudian konsistensi bauran produk atau produk mix, konsistensi bauran produk ini mengacu kepada seberapa erat hubungan berbagai produk lain ini dalam penggunaan akhir, kemudian persyaratan produksi, saluran distribusi, dan juga hal-hal lainnya. Contohnya misalnya gini, Nike itu konsisten untuk mengangkat konsisten untuk memproduksi produk-produk yang berkaitan erat dengan olahraga atau sports, misalnya apa ya, sepatu olahraga, kemudian tas ransel, kemudian juga bola basket, kemudian juga misalnya misalnya baju senam, itu kan merupakan konsistensi di situ gitu loh. Jadi Nike itu memproduksi beragam produk-produk yang berkaitan erat dengan sports gitu loh. Oke.
Nah, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman silakan. Monggo kalian tanyakan. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Oke. Jadi bauran produk itu dapat memudahkan perusahaan dalam menentukan strategi produk dan juga memudahkan perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya. Jadi dalam cara apa? Perusahaan dapat menambah produk lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang produk lainnya yang sudah ada supaya apa? Supaya lebih lengkap. Perusahaan dapat menambah varian tiap produknya sehingga apa? Sehingga dapat memperdalam produk mix gitu ya. Yang keempat, perusahaan dapat mengurangi atau menambah produk lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan juga daya saing perusahaan. Gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat strategi merek produk gitu loh. Oke. Mulai dari apa? Melakukan apa? Perluasan lini, line extension, perluasan merek, brand extension. Kita menggunakan apa? Strategi multi brand, meluncurkan apa? Brand baru, new brand, atau kita menggunakan merek secara bersama-sama atau co-branding gitu ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya line extension. Jadi apa ini maksudnya? Jadi ini strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi seperti misalnya apa? Rasa baru, warna yang baru, ukuran kemasan yang baru, dan juga sebagainya. Jadi pada suatu kategori tertentu dengan nama merek yang sama. Contohnya apa misalnya? Kita misalnya kayak sabun mandi. Sabun mandi itu ada sabun mandi yang memang apa ada kemasan cair, maksudnya bentuk cair maupun juga kayak yang dalam bentuk batangan kan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk perluasan merek, contohnya apa? Misalkan kayak Pepsodent. Jadi ini penggunaan merek yang sudah ada ini pada produk baru di mana produksi ini sebenarnya memiliki kategori yang berbeda dibandingkan dengan merek yang digunakan. Misalnya apa? Misalkan kayak Pepsodent itu kan terkenal dengan apa odolnya kan apa pasta giginya kan. Nah, kemudian juga Pepsodent itu membuat misalnya apa sikat gigi, bahkan juga Pepsodent membuat apa Pepsodent mouthwash gitu. Jadi untuk apa untuk misalnya yang obat kumur. Jadi ini semuanya itu merupakan produk lainnya Pepsodent. Jadi ada tiga ya pasta gigi, sikat gigi maupun juga mouthwash gitu loh. Nah, kemudian untuk strategi multi brand. Jadi menurut Kotler ini strategi pengembangan merek ini itu jadi perusahaan itu meluncurkan beragam merek pada satu macam kategori produk yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti kayak Unilever itu memiliki 3 macam merek sabun mandi, mulai dari Lux, Lifebuoy maupun juga Dove gitu loh. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian kalau untuk yang merek baru, misal apa? Misalkan contohnya kayak Coca-Cola itu memproduksikan minuman bersoda dengan apa? Rasa buahan yang kita kasih nama dengan Fanta dan juga Fresh Tea gitu kan ya. Untuk kategori produk barunya. Nah, ya kan sorry, Fanta tuh untuk apa rasa buah-buahan, kemudian Fresh Tea untuk produk baru yang dengan rasa teh gitu kan ya. Nah, misalnya minuman bersoda ya ada Coca-Cola, ada Sprite, kemudian untuk minuman buah-buahan ya ya ada Fanta, ya minuman yang rasa teh itu ya ada Fresh Tea gitu. Jadi ini Coca-Cola itu meluncurkan itu beragam minuman-minuman ya dari perusahaan yang sama, baik itu menggunakan minuman bersoda, minuman buah-buahan, maupun minuman teh kan gitu ya. Nah, kemudian juga untuk apa? Untuk yang co-branding. Co-branding itu misalkan kayak kita lihat misalnya seperti Aqua. Aqua itu dibeli oleh perusahaan dari Prancis ya, dan namanya Danone. Consumer goods Prancis ya, jadi namanya Danone, maka disebut dengan namanya Danone Aqua gitu loh. Walaupun mungkin saat ini bisa bilang menjadi bumerang ya. Sorry to say kalau misalnya menjadi bumerang karena membawa nama Danone. Sebenarnya Aqua itu adalah merek lokal gitu loh, merek lokal. Aqua ini merupakan apa perusahaan air minum apa air mineral pertama di Indonesia. Jadi mereka benar-benar Aqua itu benar-benar mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi minuman minuman air putih dalam kemasan gitu loh, air minum dalam kemasan AMDK yang sebelumnya
mungkin kalau zaman-zaman teman-teman mungkin apa zaman-zaman sudah orang tua dari teman-teman atau mungkin zaman kakek nenek kalian itu kan kalau kita mau konsumsi air putih kan ya misalnya kita buka keran, masukin air itu kita ambil dari keran, sap, kita isi ke mana? Ke ceret atau ke teko itu kan kemudian kita panasin tekonya kan. Gitu kan. Nanti setelah itu baru kita diemin kan kalau soal kita pengen minum apa air biasa gitu ya ataupun juga bisa kita minum air dingin berarti kan ini tadi air yang tadi yang sudah dimasak tadi dimasukin ke dalam apa ke dalam botol dan kesimpan di kulkas gitu kan ya. Nanti kan Aqua itu sebenarnya dia mengedukasi masyarakat bahwa mengkonsumsi air mineral itu lebih baik dibandingkan salah cuma sekedar air keran yang dimasak kan gitu ya. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian itu kan butuh waktu gitu loh kan. Yang ketika di awal tuh bahkan mungkin air putih itu harganya lebih mahal dibandingkan harga 1 liter bensinnya kan gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua itu adalah Oreo, Walls Oreo. Jadi es krim Walls itu yang co-branding dengan brand Oreo. Jadi ada es krim Walls itu yang menggunakan rasa Oreo kan gitu ya. Gitu. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membangun atribut merek yang berorientasi kepada pelanggan? Jadi di sini ya kita harus bisa apa membangun sisi manusia dari pelanggan itu yang memang itu yang kita perlu yang diperhatikan gitu. Demikian juga dengan merek kalau misalkan kita ingin apa melakukan persuasi kepada pelanggan, maka ya kita mesti bisa mengolah 6 atribut manusia sebagai atributnya sebagai atribut merek gitu. Yang pertama adalah bagian fisik gitu. Mereka yang ingin memiliki pengaruh terhadap pelanggan itu harus memiliki daya tarik fisik yang membuatnya terlihat lebih unik, walaupun sebenarnya nggak sempurna kan gitu ya. Ini daya tarik fisik ini bisa dilihat dari logonya, logo dan desain yang baik maupun juga tagline yang tepat gitu ya. Lalu yang kedua intelektualitas. Jadi merek ini dengan intelektualitas kuat biasanya itu inovatif dan mempunyai kemampuan untuk meluncurkan produk dan jasa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi merek ini mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Misalnya tadi kalau misalnya konsumennya batuk, maka misalnya brand comics menawarkan solusi untuk apa menghilangkan batuk dan flu ini kan gitu ya. Nah, kemudian juga sosialitas itu merupakan merek dengan sociability yang kuat tidak takut melakukan percakapan dengan pelanggan mereka. Mereka itu jadi brand itu bisa mendengarkan, menjawab pertanyaan dan juga apapun juga menjawab keluhan dari para pelanggan gitu loh. Mereka ini melibatkan pelanggan melalui media komunikasi. Lalu yang keempat, emosional. Jadi merek ini membangkitkan emosi yang dapat mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Jadi merek ini berhubungan dengan pelanggan dengan pesan-pesan inspiratif dan juga terkadang menampilkan rasa humoris. Jadi misalnya mungkin tadi misalkan seperti dari kecap bango gitu kan yang ada yang sisi emosional lah ini itu merupakan merek turun temurun gitu ya dari mbahnya dulu, dari eyangnya dulu, kemudian dari eyang turun ke ibunya, dari ibunya turun ke kita gitu loh. Atau mungkin juga brand Kongguan gitu ya, yang secara mungkin juga dipelesetin kan. Ini kok misalnya kok cuma bertiga, bapaknya kemana kan gitu ya. Ini kan atau mungkin juga apa namanya orang-orang di dalam itu diganti dengan gambar orang lain kan gitu. Nah, jadi punya pesan emosional gitu loh. Kemudian juga yang kelima itu adalah personality. Kepribadian. Jadi merek dengan kepribadian kuat ini tahu persis apa yang mereka dukung dan alasan terkuat keberadaan mereka gitu loh. Nah, seperti misalkan saya lupa ada brand tertentu, ada brand itu yang brand tertentu memang dia apa namanya dia melawan animal testing. Jadi kalau apa namanya brand saya lupa brand kosmetik gitu ya yang memang mereka tuh against animal testing. Jadi kalau mereka mau melakukan percobaan ya jadi bukan percobaan terhadap tidak kepada animal, tidak kepada binatang tapi mungkin bahkan kepada
siapa si ownernya gitu loh. Saya lupa brandnya brand apa gitu loh. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi ada personality-nya gitu kan. Juga mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini personality mungkin saya pikir itu penting ya. Jadi sebenarnya brand lo itu memihak kemana sih? Brand lo itu sebenarnya mendukung mendukung siapa? Mendukung si A, mendukung si B, gitu. Bahkan kalau misalnya mendukung atau mungkin bahkan brand-brand yang terafiliasi atau brand-brand yang dianggap merupakan brand barat gitu ya, brand dari Amerika atau bahkan dari Eropa atau bahkan dari negara-negara barat itu ya, sudah mulai banyak yang diboikot kan gitu ya. Nah gitu. Jadi itu karena bicara mengenai kepribadian, personality gitu loh. Nah gitu. Lalu yang keenam mungkin juga ini terkait dengan moralitas. Jadi merek dengan moralitas yang kuat ini didorong oleh ya value, kemudian business decision dengan pertimbangan yang etis. Merek ini mendapati janji, walaupun misalnya pelanggan ini nggak tahu. Misalnya ini terkait dengan soal kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, ya. Misalnya seperti kayak perusahaan-perusahaan misalnya pertambangan, misalnya seperti kayak Pertamina, gitu kan, mereka melakukan eksplorasi yang di tengah hutan, atau mungkin mereka eksplorasi itu misalnya ada di Pulau Jawa gitu ya, di pinggir pantai. Nah, kan mereka harus melakukan harus bisa mempertimbangkan bahwa kegiatan eksplorasi mereka itu tidak merugikan lingkungan gitu loh. Apa yang mereka lakukan itu ya sebisa mungkin itu menimbulkan dampak yang sangat minim terhadap lingkungan. Itu makanya itu yang perlu diperhatikan gitu. Nah, untuk meminimais dampak tersebut makanya ada yang namanya ISO gitu kan, International Standard Organization, ada ISO 9000, ISO 14000, itu sebenarnya kan bicara mengenai standar operating procedure bahwa perusahaan ini beroperasi itu dengan memperhatikan lingkungan sekitaran. Jadi jangan sampai nanti perusahaan ini memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, apalagi misalkan perusahaan-perusahaan pertambangan kan. Jadi mungkin selain daripada itu juga perusahaan juga memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, makanya yang dilakukanlah kegiatan CSR, kegiatan corporate social responsibility. Jadi nggak hanya sekedar bakti sosial, nggak hanya sekedar memberikan sumbangan, tetapi juga ada kegiatan yang sifatnya continue gitu loh. Misalnya ya memberikan memperhatikan lingkungan sekitar, memberikan masyarakat sekitar, misalnya membantu masyarakat sekitar pemberdayaan ekonominya kan misalnya gitu loh. Itu merupakan bagian daripada kegiatan corporate social responsibility gitu. Kemudian juga kita bicara mengenai ekuitas merek gitu loh. Apa tuh brand equity atau ekuitas merek? Jadi brand equity itu merupakan seperangkat aset dan juga liability. Jadi ada aset dan juga liabilitas merek yang terkait dengan brand tertentu, nama, simbol yang sudah mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik itu pada perusahaan maupun pada pelanggan gitu. Jadi brand equity dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Jadi ada brand awareness, kesadaran merek gitu ya. Jadi ini menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa merek ini merupakan bagian dari kategori produk tertentu gitu loh. Misalkan gini, misalkan kita menanyakan apa sih yang terlintas di benak Bapak atau Ibu, misalnya saya bertanya nih, atau mungkin bisa sebutkan, misalnya apa brand minuman teh dalam kemasan gitu, teh misalnya disebut ada teh botol, ada teh pucuk, ada lagi mungkin teh yang lain kan gitu. Nanti kita lihat nih di antara teh botol dan teh pucuk ini mana yang paling tinggi, mana yang awareness-nya paling tinggi dia di kalangan konsumen gitu loh. Nanti kita bisa kita lihat oh ternyata teh botol itu awareness-nya masih masih paling tinggi dibandingkan teh yang lain. Disusul nomor 2 itu misalnya teh pucuk, misalnya ada lagi teh teh bandulan mungkin di nomor 3 atau nomor 4, nah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi brand association. Nah, ini brand association itu mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan misalnya kebiasaan, lifestyle, kemudian juga manfaat, atribut produk, biografis, harga, gitu loh. Nah, sorry. Nah, kemudian misalkan saya bertanya, apa yang terlintas di benak Bapak atau Ibu ketika mendengar misalnya Expander atau Mitsubishi Expander gitu loh.
Itu keluar tuh banyak misalnya apa sebagai kendaraan keluarga, bentuknya unik, misalnya kemudian apa mobil mewah, misalnya mobil yang kuat. Nah, itu merupakan asosiasi. Nanti kita lihat nih dari sekian banyak asosiasi yang disebutkan oleh konsumen ini berapa banyak yang asosiasi itu sifatnya positif gitu loh. Kita bisa melihat mana ya berapa banyak yang sifatnya negatif. Nah, ternyata mayoritas konsumen itu menyebutkan salah asosiasi itu lebih kepada asosiasi yang sifatnya positif walaupun ada yang negatif tapi jumlahnya kecil. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa brand Mitsubishi Xpander ini diasosiasikan sebagai diasosiasikan positif oleh konsumen kan gitu ya. Lalu yang ketiga, brand perceived quality, jadi persepsi kualitas merek, jadi mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari suatu produk atau jasa gitu loh. Yang keempat itu brand loyalty, loyalitas merek mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu merek produk atau jasa. Nah, kemudian yang kelima, other proprietary brand asset. Jadi aset merek lainnya. Jadi 4 elemen brand equity ini yang di luar aset merek ini dikenal sebagai elemen utama dari sebuah brand equity gitu. Brand equity ini, nah kalau misalkan brand equity kita yang kuat memberikan nilai kepada pelanggan, yaitu di mana proses informasi, rasa percaya diri dalam pembelian dan juga pencapaian kepuasan pelanggan itu yang baik gitu loh. Jadi memberikan nilai kepada perusahaan dengan memperkuat, ya memberikan efisiensi dan juga brand loyalty, harga atau laba, kemudian perluasan merek, peningkatan perdagangan dan juga keuntungan yang sifatnya kompetitif gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman tanyakan mungkin monggo silakan. Sebelum saya jelaskan apa mengenai tugas, silakan. Tidak. Ya, tunggu saya siapkan dulu ya. Itu ini. Oke, kini saya jelaskan dulu ya mengenai tugas. Saya share screen sebentar. Oke, kalau kalian masih punya apa yang RTM itu ya, saya jelaskan nih dari sini saya ambil. Jadi kalian itu ada tugasnya tugas kelompok gitu ya. Nah, tugas kelompok ini ya bisa menggunakan masih kelompok yang sama juga nggak masalah. Jadi itu sebentar. Aduh, sorry ini kok begini. Oke, ini ya di layar kalian kelihatan jadi rencana tugas mahasiswa RTM ini bentuk tugasnya merupakan laporan dan presentasi riset merek. Ini sebagai apa? Sebagai nilai UAS nantinya ya. Ini jadi sub CPM kan jadi mahasiswa itu mampu menyusun dan mempresentasikan laporan hasil riset merek. Jadi ini objek garapan itu riset elemen ekuitas dari suatu merek tertentu dari sebuah produk gitu ya. Ini pengerjaannya secara kelompok ya antara 3 sampai 5 orang ya gitu ya. Nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Pengerjaan itu dimulai dari kelompok dari pertemuan ke-9 sampai ke-13. Jadi satu kelas itu dapat menentukan satu merek produk yang diteliti. Jadi merek itu nggak boleh sama. Jadi kemudian yang syarat berikut itu adalah kelompok mahasiswa dibagi sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga masing-masing kelompok mendapat satu unsur dari elemen ekuitas untuk diteliti dengan cara undian. Terserah kalian mengundi sendiri. Unsur ekuitas merek yang dipilih itu mulai dari brand awareness, brand association, brand perceived quality, dan brand loyalty. Jadi instrumen pertanyaan dapat menggunakan instrumen yang sudah ada dalam format Google Form itu. Kalian bisa coba cek ya nanti ya di ininya. Jadi referensi itu dari bukunya Pak Dharma Durianto. Jadi bagaimana strategi melakukan pasar melalui riset
ekuitas, dan perilaku merek gitu ya. Nah, ini bentuk dan format laporannya itu, masing-masing kelompok membuat laporan penelitian atau riset ekuitas sesuai dengan tugasnya. Laporan itu dibuat meliputi soft cover. Soft cover ada ya seperti biasa ya, judul, logo, identitas mahasiswa, kemudian identitas fakultas dan prodi, kemudian form keaslian karya, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab pertamanya mengenai pendahuluan, ya isinya latar belakang, masalah, perumusan masalah, ya kan, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, dan bab kedua mengenai tujuan pustaka mulai dari merek, pentingnya merek, brand equity, manfaat brand equity, sampai penjelasan lebih rinci mengenai elemen ekuitas yang diteliti, populasi, dan sampling. Bab ketiga kita bisa bicara mengenai pembahasan profil perusahaan yang memproduksi produk atau jasa tersebut, kemudian gambaran responden, kemudian juga data dan analisis hasilnya. Bab keempat ini bicara kesimpulan dan hasil, kesimpulan dari hasil pembahasan dan sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan saran di sini gitu. Nah, ini laporan ini diketik dalam format A4. Fontnya itu adalah font Times New Roman ukuran 12 spasi 2. Seperti biasa ada ukuran margin kiri, margin kanan, margin kiri 4 cm, margin atasnya 3 cm, margin kanannya kanan dan bawah itu 2 cm. Oke, kemudian nanti membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint, durasinya 15 sampai 20 menit per kelompok gitu ya. Oke, waktu pengumpulan tugas kalian perhatikan dipresentasikan pada pertemuan ke-14 dan 15 gitu ya. Ternyata kita lihat kira-kira memungkinkan nggak yang presentasi semuanya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu ya. Nanti tolong perhatikan untuk rujukan itu adalah bukunya ini, yang bukunya Darmadi Duryanto. Ini strategi memahami pasar melalui riset ekuitas dan perilaku merek. Kemudian juga dari bukunya Philip Kotler. Itu ya. Kemudian juga ini mengenai surat pernyataan keaslian tugas, tolong diisi ya. Itu sih. Oke. Sampai sini tanyakan. Silakan teman-teman. Sebelum waktunya habis. Tinggal 3 menit lagi. Oke, nanti ini kan presentasi ini kan saya rekam, nanti rekaman ini akan saya compile, jadi kan ada 2 sesi, saya compile jadi dalam satu video, nanti kan saya upload di channel YouTube saya, dan teman-teman nanti bisa review lagi, jadi saya usahakan secepatnya dalam minggu ini sudah bisa saya upload gitu ya, nanti saya kasih linknya ke teman-teman lewat grup WA gitu ya. Oke, sampai sini mau tanyakan mungkin teman-teman, monggo silakan. Mungkin sudah cukup jelas, Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau di Japri ya, gitu ya. Ya, Pak. Baik, kalau itu sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Saya pamit dulu, terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.